Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan adalah harokat bendera. Nah, harokat bendera ini kita baca 4 sampai 5 harokat. As-sufaha'u minan nas. Kemudian ada nun bertasydid. Maka kita membacanya dengan dengungan. Minan nas, lagi di rongga hidung kita harus ada dengungan. Minan nasi ma wallahum. Baik, kita ulangi dari minan nas. Minan nasi ma wallahum an qiblatihim. Ada di sini mim sukun bertemu ain, maka kita membacanya dengan jelas. Ma wallahum an. Nah, hum dibaca dengan jelas. Jadi tidak ada dengungan atau samar sama sekali. Ma wallahum an qiblatihim. Nun sukun bertemu qaf kita membaca dengan samar. Ketika kita pertemukan atau menggabungkan nun dengan qaf. Kalau tidak bertemu, misalkan kita berhenti di an, maka nun sukunnya terbaca dengan jelas. Contohnya, ma wallahum an, maka huruf nun ini nun sukun ya terbaca dengan jelas. Kenapa? Karena tidak digabungkan dengan huruf qaf. Kalau digabungkan barulah dibaca dengan samar. An qiblatihim. Seperti itu. Di sini ada ba sukun, maka kita harus memantulkannya. Qiblatihim. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, prinsip dari pantulan dari sebuah huruf adalah jangan sampai ada bunyi atau jangan sampai berlebih-lebihan kibe gak ada kibe. Kalau ada masih kibe berarti itu membunyikan huruf yang sebenarnya ini sudah harokatnya ataupun tandanya itu adalah sukun. Jadi tidak ada harokat di sini. Jadi jangan sampai terkesan kibela, gak ada kibe, gak ada be di sini. Di sini baknya itu mati. Kibla seperti itu. Kiblatihim. Nah, baik, kita lihat dulu di sini bertemu dengan allati. Qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, di sini ada tanda jim kecil di atasnya h, ini di atas kata h atau huruf h ini. Jim kecil ini menandakan kita boleh berhenti sebagaimana barusan kanu 'alaiha. Kita berhenti, kemudian nafas lanjut kepada langsung kullillahi dan seterusnya. Jadi kita cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua kita melanjutkan. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kita boleh berhenti di alaiha, kita boleh juga melanjutkan. Contoh kalau melanjutkan allati kanu 'alaiha kullillahil masyriq wal maghrib. Seperti itu. Di sini ada lam sukun ini ya. Lam sukun ini ya bertemu dengan lam, maka lam yang pertama dimasukkan kepada lam yang kedua sehingga langsung saja dibacanya kullillah. Jadi jangan sampai dibaca terpisah menjadi kullillah. Itu kan ada jeda ya. Kullillah ada jeda sedikit. Gak ada jeda sama sekali. Jadi langsung saja kullillahi. Nah,
seperti itu. Kullillahi. Kecuali misalkan kita berhenti di kul misalkan ya, misalkan allati kanu 'alaiha kul, misalkan gak kuat nafas ya, bersin, batuk misalkan yang memang tidak bisa kita tahan, berhentinya di kul ya sudah, menjadi lamnya ini tidak dimasukkan kepada lam yang kedua. Jangan sampai nanti dibacanya kulli seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Sebagaimana prinsip awal, kalau huruf tidak dipantulkan, kalau huruf bukan huruf yang boleh ataupun harus dipantulkan, maka tidak boleh dipantulkan. Jadi al-masyriqu, al-masyriqu. Jadi huruf shinnya ini jangan sampai menjadi masya, nggak ada e. Nah, ini juga again. Huruf gen ini nggak boleh maghrib, nggak ada huruf gen itu pantulan. Yang ada itu huruf qaf ini. Syaratnya kalau kita membacanya di akhir di huruf qaf, misalkan qul lillahil masyriqu. Jadi huruf qafnya memang dipantulkan. Wal maghrib, huruf ba juga dipantulkan. Tapi huruf gennya jangan. Wal maghrib, nggak ada pantulan sama sekali. Maghrib, nggak ada pantulan. Nah, huruf ba yang barusan kita baca wal maghrib, maka di sini huruf ba-nya kita memantulkannya karena kita berhenti. Jadi kita tidak melanjutkan kepada kata berikutnya. Kalau dilanjutkan maka pantulannya sudah hilang menjadi harokat dhammah. Wal maghrib kalau berhenti. Kalau dilanjutkan wal maghribu yahdi man yasha, ada nun sukun bertemu shin, maka kita nun sukun bertemu ya, maka kita memasukkan nunnya kepada huruf ya disertai dengungan sehingga menjadi may yasha. Nun sukun ini dimasukkan ke ya kalau kita membacanya jadi digabungkan. Misalkan kita berhenti di man, misalkan ya di man. Nah, kalau berhentinya di man ya sebagaimana sebelumnya diulang-ulang sudah penjelasannya bahwa kalau kita bersin, batuk ataupun gak kuat nafas boleh berhenti dimanapun, termasuk di man ini. Contoh baca dari awal ya. Qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man, maka nun berhenti di man, gak kuat nafas misalkan atau batuk, man ini tetap nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kalau kita menggabungkan nun sukun kepada ya, maka yang barusan jelas kita sekarang masukkan nun ini kepada huruf ya, sehingga yang awalnya man menjadi mai disertai dengungan mai seperti itu. Jadi tidak sekedar masuk tapi gak ada dengungannya ya salah juga ya. Yahdi mayyasha, itu kan gak ada dengungannya, harus ada dengungan dua harokat panjangnya itu. Mayyasha, ada harokat bendera di sini maka kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Mayyasha ila siratim mustaqim. Tanwin di sini bertemu mim, maka seperti yang sebelumnya nun sukun bertemu ya. Apa maksudnya? Yang sama di sini adalah memasukkan ya harokat fathat kasrotain ini kepada huruf mim. Tanwinnya atau kasrotain dimasukkan kepada huruf mim. Jadi yang awalnya kita membacanya ila sirotin, maka sekarang menjadi sirotim disertai dengungan sirotim mustaqim. Baik, kemudian di sini kita lanjutkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang perlu dijelaskan di sini mim sukun bertemu hamzah maka kita membacanya dengan jelas. Sebagaimana di sini mim sukun bertemu ain. Salah satu tanda bahwa mim sukun ini dibaca jelas adalah tanda sukunnya tertulis. Nah, perhatikan di atas yang ini
ma wallahum an. Jadi mim sukunnya sukun dari mim ini tertulis. Ini juga sama. Maka ini dibaca dengan jelas. Ja'alnakum ummatan wasato. Ada mim bertasydid, maka kita membacanya dengan dengungan. Dengungan itu di rongga hidung kita berdengung, ya kita beri jeda 2 harokat panjangnya. Ummah seperti itu. Kemudian di sini tanwin bertemu waw, maka kita juga sama memasukkan tanwin ini kepada huruf waw sebagaimana yang di atas mim sukun bertemu ya. Nah, sama juga dimasukkan. Jadi yang awalnya kita membacanya ummatan sehingga menjadi ummatau. Nah, dari ummatau ada di sini nanti dengungannya. Ummatau. Jadi dengung dulu baru ke wa. Ummatau wasato. Nah, perhatikan kita baca barusan wasato, padahal kalau tertulisnya di sini adalah wasaton. Nah, wasaton. Terus kita bacanya wasato, kenapa? Karena berhenti. Kita akan baca wasaton ya kan ketika menggabungkan kepada kata selanjutnya. Karena di sini bertemu dengan huruf lam, maka kita masukkan wasatolli. Nah, wasatolli seperti itu langsung dimasukkan. Kalau kita mau menggabungkan ummatau wasatol litakunu syuhada'a 'alan nas. Ada harokat bendera, maka kita membacanya 4 sampai 5 harokat. Syuhada'a 'alan nas. Perhatikan di sini huruf hamzah, kemudian setelah itu huruf ain. Jadi harus beda ya. Syuhada'a huruf hamzah, baru setelah itu huruf ain. Jangan sama-sama hamzah atau sama-sama ain. Nah, harus kita belajar juga, jangan sampai sama antara hamzah dan ain ini. Syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum. Ada nun bertasydid dibaca dengan dengungan. Kemudian yang perlu dijelaskan, nah di sini ada mim sukun. Kita lihat setelahnya adalah huruf shin. Nah, lagi pula di sini mim sukunnya tertulis sama seperti yang di atasnya tertulis. Kalau sukun dari mim ini tertulis, maka mim sukun ini sudah pasti dibaca dengan jelas. Alaikum, tinggal melihat yang setelahnya syahida. Alaikum syahida. Nah, kita berhenti di syahida. Perhatikan kita membacanya barusan itu syahida. Harokat dari dal ini ya kita baca da. Panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat. Kenapa kita baca da padahal tulisannya ini adalah dan, syahidan. Tapi karena kita berhenti menjadi syahida. Jadi jawabannya adalah karena kita berhenti. Seperti yang sebelumnya ini. Ummatau wasato. Kalau berhenti maka to ini panjang 2 harokat. Kalau digabungkan maka panjangnya hilang berganti hukum, tanwin bertemu dengan huruf selanjutnya yaitu lam. Sehingga ummatau wasatol litakunu dan seterusnya. Maka ini sama juga. Syahidan, kita akan membaca syahidan kalau digabungkan kepada huruf berikutnya. Karena huruf berikutnya adalah huruf waw, maka tidak lagi dibaca syahidan, tapi dimasukkan kepada huruf waw. Syahidan wa menjadi syahidawa. Jadi harus digabungkan, harus dimasukkan tanwinnya kepada huruf waw. Nah, tapi di sini mari kita perhatikan huruf qaf lam alif yang ada di atasnya kata syahida ini. Apa maksud dari huruf qaf lam ini? Huruf qaf lam ini yang kecil di atas warna merah ini menandakan kita boleh melanjutkan. Contoh, syahida wa ma ja'alna dan seterusnya. Tapi dengan adanya tanda qaf lam kita lebih dianjurkan. Nah, sekali lagi lebih dianjurkan untuk berhenti.
wa yakunar rasulu alaikum syahida. Berhenti. Kalau berhenti maka yang awalnya syahidan menjadi syahida. Danya ini panjangnya 2 harokat. Baik, kita praktekkan yang berhenti. Berarti sekarang kita lanjutkan dari wama. Wama ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Di sini yang perlu diperhatikan, nah ini wama ja'alna, huruf na ini harokatnya adalah fathah, kemudian di sini ada alif sehingga panjang 2 harokat. Wama ja'alna, jadi wama ja'alna, nanya panjang 2 harokat. Kapan dipanjangkan 2 harokat? Kalau kita berhenti di nanya. Ketika nanya ini bergabung ternyata di depannya adalah alif lam, maka panjang dari nanya menjadi hilang. Contoh, wa ma ja'alnal qiblah. Jadi yang awalnya kita bacanya wa ma ja'alna, misalkan kita gabung dari sini, dari yang awal tadi itu, alaikum syahidaw wa ma ja'alna, misalkan kita menggabungkan ya, kemudian gak kuat nafas berhenti di ja'alna, maka nanya ini panjang 2 harokat. Kalau kita gabungkan na kepada kata berikutnya, karena kata berikutnya diawali alif lam, maka panjangnya na menjadi hilang sehingga menjadi wa ma ja'alnal qiblah. Tidak ada panjang sama sekali sudah. Karena ada alif lam ini. Kemudian ada ba sukun. Ba sukun maka kita pantulkan sebagaimana yang sebelumnya. Wal maghrib. Kemudian al qiblatihim. Nah, ini juga sama. Al-qiblah, ini juga sama dipantulkan. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Nun sukun bertemu ta, kita bacanya dengan samar. Kunta. Samar itu artinya apa? Samar adalah antara dengung dan jelas. Kalau dibaca dengung menjadi kun, di rongga hidung kita berdengung, kun 100% dengungan. Itu namanya dibaca dengungan. Kemudian kalau dibaca jelas, kunta, kunta. Nah, sekarang kita mengambil tengah-tengah antara dengung dan jelas menjadi kunta. Kunta, seperti itu. Ada unsur dengungannya tapi tidak 100%. Kita lanjutkan. Allati kunta 'alaiha. Perhatikan, kita berhenti di 'alaiha dan di atasnya ha ini ada harokat bendera. Tapi karena kita tidak melanjutkan kepada huruf berikutnya, di sini ada huruf hamzah, maka harokat benderanya tidak berfungsi. Kunta 'alaiha, berhenti di ha menjadi 2 harokat. Harokat bendera tidak berfungsi. Harokat bendera berfungsi 4-5 harokat ketika kita menggabungkan kata ha 'alaiha ini dengan huruf illa, huruf hamzah pada kata illa, sehingga menjadi kunta 'alaiha illa lina'lam, seperti itu. Jadi kalau digabungkan maka harokat benderanya berfungsi. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Di sini ada nun sukun. Misalkan kita berhenti di sini, illa lina'lama man nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kenapa dibaca dengan jelas? Karena enggak gabung sama yang setelahnya. Di sini ada huruf ya, maka kalau kita menggabungkan nun sukunnya dimasukkan kepada huruf ya. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib. Nah, kuat nafas berhenti. Di sini ada mim bertasydid, kita dengungkan. Kita dengungkan mim bertasydid ini sama seperti yang sebelumnya nun bertasydid. Ini mim bertasydid. Mim ketika kita bilang mim gitu, maka di rongga hidung kita didengungkan sampai dengung, panjangnya 2 harokat. Mim yang qalib.
Ini juga sama, ini dibaca dengan dengungan. Nah, caranya adalah dimasukkannya nun sukun kepada huruf ya. Itu akan menjadi masuk kemudian dengung. Kalau tidak digabungkan atau tidak dipertemukan, misalnya kita berhenti di miman, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Contoh, illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman. Jadi karena tidak gabung sama ya, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Mimman, seperti itu. Jadi jangan sampai dibaca mimmai. Nah, mimmai akan kita gabungkan baru itu akan berbunyi mimmai yang qalib. Nun sukun ketemu qaf, kita membacanya dengan samar. Kemudian ba harokat dhammah, karena kita berhenti di situ barusan, maka ba ini dipantulkan. Yang qalib. Jadi dipantulkan huruf ba-nya ini. Karena kita berhenti. Kalau digabungkan barulah akan menjadi tidak ada pantulan. Pantulannya hilang. Mimman yanqalibu ala aqibai. Perhatikan, kita di sini kata aqibai ini panjangnya sampai 6 harokat. Aqibai, dan huruf terakhirnya adalah huruf ha. Jadi tetap kita harus yang terakhir keluar dari lisan adalah huruf ha-nya ini. Ya. Aqibai. Jadi ha-nya jangan lupa. Dan panjangnya menjadi 6 harokat. Kenapa? Karena kita berhenti di sini. Aqibai. Pertanyaannya, ketika kita menggabungkan yang kata aqibai yang barusan dengan kata berikutnya, apa yang terjadi? Maka tidak ada panjang sama sekali. Contoh, ala aqibaihi wa in. Nah, nggak ada sama sekali panjangnya. Yang awalnya tadi aqibai, nah itu kan panjang 6 harokat. Kalau digabungkan nggak ada panjang sama sekali. Ala aqibaihi wa in, dan seterusnya. Dan di sini ditekankan juga ada huruf jim kecil, sebagaimana yang sebelumnya. Jim kecil ini kita boleh berhenti aqibai, langsung lanjutnya wa in, dan seterusnya. Atau kita boleh juga menggabungkan langsung aqibaihi wa in, dan seperti itu. Jadi ketentuannya beda-beda, maka cara bacanya pun juga beda. Baik, kita lanjutkan dari wa in ya. Nah, kita barusan baca wa in ya kan, nun sukunnya dibaca jelas. Wa in itu kan jelas. Nah, sekarang karena nun sukunnya kita gabungkan dengan kaf, yang barusan jelas kita bacanya dengan samar. Wa in kanat lakabirah. Nah, kalau umpamanya dari awal kita baca berhentinya di lakabirotan, di sini tulisannya adalah kabirotan. Tapi karena kita berhenti di sini, maka bukan lagi dibaca kabirotan, tapi dibaca kabiroh, lakabiroh. Huruf ta yang bulat ini dibaca sebagai huruf ha. Huruf ta yang bulat ini akan dibaca sebagai huruf ta kalau kita gabungkan kepada kata berikutnya. Ternyata di sini adalah huruf hamzah, maka kita baca dengan jelas. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Nah, seperti itu. Kemudian ada tanda qaf lam, sebagaimana sebelumnya kita dianjurkan untuk berhenti. Tapi melanjutkan itu gak apa-apa. Barusan kita praktek yang berhenti ya. Baik, kita lanjutkan dari wama. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, di sini sudah tidak ada yang perlu dijelaskan. Insya Allah pemirsa ngaji Quran sudah bisa membaca dengan lancar. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan mungkin ini ada mim sukun, maka setelah itu adalah huruf hamzah. Maka kita membacanya dengan jelas. Liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Ada nun bertasydid. Nah,
sama seperti yang sebelumnya, mim bertasydid. Kemudian di atas juga ada nun bertasydid. Jadi Al-Quran itu sebenarnya ya hukumnya ya diulang-ulang. Kalau kita sudah paham satu hukum, maka karena diulang-ulang ya kita bisa membaca dengan lancar. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Jadi nun bertasydid, kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ro. Maka kita membacanya, masukkan tanwin ini kepada huruf ro sehingga menjadi la raufur rahim. Asal katanya adalah la raufun rahim. Kemudian kita masukkan tanpa dengungan kalau yang ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada yang dimasukkan kemudian dengung. Nah, perhatikan ini. Nun sukun sama ya ini kita masukkan harus ada dengungan. Mim yang qalib. Nah, tapi untuk yang la raufur rahim ini kita masukkan tanpa dengungan. La raufur rahim. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup sebagaimana biasa mari kita baca satu kali. Pemirsa ngaji Quran di rumah ataupun dimanapun berada yang menyimak video ini, mari kita baca, ikuti bersama agar kita langsung praktek. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran mengaji Al-Quran pada siang hari ini. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk terus melanjutkan belajar kita sampai selesai 30 juz.
Sebarkan channel ini kepada orang-orang yang ingin belajar Al-Quran dari dasar sehingga bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid. Sehingga kita memiliki kesempatan untuk menjadi ahlul Quran. Itu orang-orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Quran menjadi keberkahan hidup kita di dunia dan menjadi syafaat kita di akhirat. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.